والتسليم على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين ya rabbal alamin. Perlu kiranya kita mengulas sedikit, kalau bisa maju lagi, maju kenapa-napa daripada singono sesek-sesekan masih kesini nggak apa-apa. Bahwasanya pelajaran yang atau episode ngaji tibian yang terakhir itu kita sudah mempelajari tentang adab-adab atau etika-etika menjadi santri. Etika-etika menjadi santri ini perlu ditekankan kepada siapapun yang merasa dirinya perlu menjadi santri. Jadi orang-orang zaman sekarang itu kalau mondok itu memang perlu ngaji bisa. Tidak boleh mondok itu karena apa misalnya dorongan orang tua. Gak keren belas. Makanya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Tibyan ini memberikan garis besarnya yang bisa kita ulas. Di antaranya adalah adabul muta'allim, bahwasanya apapun yang dilakukan oleh gurunya dari akhlak-akhlak mulia itu juga harus diserap atau dilaksanakan, diaplikasikan, diterapkan di dalam dirinya. Misal gurunya terkenal tawadhu, ya sampai juga harus gitu tawadhu. Gurunya terkenal halus, Anda juga harus bisa menjadi orang yang tutur bahasanya halus. Terkenal orangnya guru Anda menghormati orang sebegitu hebatnya, menghormati zuriyah Rasul, menghormati para ulama, maka ikuti. Lalu kemudian yang sebelum itu semua di sini disebutkan ayyajtanibal asbab asyaghilah 'anit tahsil. Orang mondok itu pikirannya harus fokus. Kalau masih ingat beberapa waktu lalu santri baru saya katakan, kondisi pondok dengan kondisi rumah tidak akan pernah sama. Di rumah mungkin kita Masya Allah HP los, wifi, orang digugah mangkat jamaah, pokoknya dumbarnos, pokoknya anak pangeran betul ya, pangeran, dan cewek princess, tuan bu, putri, mangan di segura, kalau nggak makan orang tuanya dulang, masih kayak gitu kan. Tapi di pondok kan tidak ada itu. Tapi kemarin kita tegaskan, pengalaman yang ada di pondok tidak akan Anda dapatkan ketika Anda hanya di rumah. Oke, nggak apa-apa. Di pondok agak sengsara sedikit bahasanya mungkin, tapi sebenarnya nggak sengsara Pak. Mondok kita itu enak. Mondok kita itu penuh kenyamanan. Kalau zaman-zaman dulu, Masya Allah, mondok niku pripun? Godaane saonone, kotak lemarine sak wonten nih. Saya pernah mondok di tempatnya Mbah Tulmanan itu. Rahmatillah, mondok Rahmatillah. Uten Pak Rahmat ingkang ngajeng niku boten. Niku wong ya niku. Lemarinya ini segede kitab itu, 2 kitab yang atas nih. Kitab hitam itu tak lemari kami orang kanggo urip bertahun-tahun. Anda Masya Allah lemarinya turah-turah, tinggal bodohan iso, tinggi simpen-simpen nggih, saged ngumpetno pakanan enak nggih saged. Kurang nyaman apa Anda? Kadang lemari ini rak cukup, tidak kok gini rencangi lah. Ngono iki kancane gelem no. Bayarnya podo kok kancane gelem dihapusi. Begitu juga pondok ada kipas. Dulu nggak ada pondok kipas, sumuk ya sumuk. Makan terjamin, Masya Allah. Anda tangi turun, bangun tidur itu langsung di bawah dapur sudah sedia bufir masakan menu pagi. Orang zaman kami mondok, Masya Allah, seharian kita bayar sendiri, ada jadwalnya masaknya. Ada jadwal masak kami orang itu dulu pernah masak. Saya sering bagian goreng tempe sama tahu. Kenapa? Isone iku. Isone nih, karena godok banyu tok. Oh, godokan banyu di sini air. Masya Allah. Kalau pagi menunya apa kalau minum?
Teh sama susu, wonten susu kacang. Masya Allah, kita enggak, keran. Betul-betul keran tanpa ada filter. Sehat kok. Urip kok. Sing nganggo filter, wonge lara-lara mulahmu. Ya Allah. Jadi fokus, betul. Anda punya rasa kangen wajar. Manusia kangen dengan orang tua, kangen dengan rumah, tapi itu al-asbab asyaghilah anit tahsil. Itu adalah faktor-faktor yang membuat Anda gagal dalam belajar. Hati-hati, perlu dilawan. Jadi dibetah-betahke. Siapapun, bukan yang baru, yang lama-lama juga ada dulu potensi seperti itu. Sidik-sidik izin sakit, sidik-sidik izin bagi warisan wong tuane lho. Bagi warisan wong tuane lho, kok iso melu mulih untuk bagian apa? Nah, lalu kemudian ayyutahhira qalbahu minal adnas, ini penting. Juga hatinya harus bersih daripada sifat-sifat buruk. Jangan ada penyakit hati. Jangan ada hasud, jangan ada iri, jangan ada emosi. Karena apa? Kalau hati ini penuh dengan sifat-sifat buruk, salah satunya penuh dengan, misalnya contoh yang paling dekat dengan Anda adalah seneng cah wedok. Nah, yus fix niku, ngilmu gak bakal masuk, Pak. Ngilmu tidak akan masuk, keluar maksudnya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan kondisi hati kita. Kita ini masih pemarah apa tidak? Kita ini masih termasuk orang yang kurang ajar apa tidak, Bun. Lalu yang kemudian wayam bagi ayatawadha limuallimihi wa yata'addab ma'ahu wa in kana asghar minhu sinnan. Allah. Dan harusnya seorang santri kalau memang betul-betul nyantri, contohnya di Pondok Al-Fatah, di situ yang berstatus sebagai ustadz, yang berstatus sebagai guru, wajib kita hormati. Jangan yang tua-tua tok. Walau asghar minka sinnan, walaupun orangnya lebih muda, lebih nom, jangan dipilah-pilih, harus maksimal dalam menghormati. Dan itulah salah satu penghambat seandainya kita merasa lebih alim daripada orang yang mengajar kita. Wah, repot nih, tidak akan kita bisa menerima keberkahan ilmu. Makanya dalam syairnya, al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu, begitu juga menghormati ilmu, menghormati orang yang punya ilmu, itu adalah suatu tantangan besar yang sulit untuk ditaklukkan bagi santri-santri yang sifatnya sombong. Misal qadarullah masya di Al-Fatah ini mungkin ada gus-gus besar dari Jawa Timur mondok mriki, misalnya mondok Al-Fatah, Gus Naif misalnya, Gus Naif anak Gus Kausar misalnya, mondok ning Al-Fatah. Sebagai Gus Naif, insya Allah Gus Naif orang soleh kan. Tapi misalnya Gus Naif sido mondok tingginya Al-Fatah, dia tidak boleh bawa nama mbahnya di sini. Nah, apalagi cuman lagi bapaknya lagi dosen UIN misalnya, ramah bunis, penting. Lagi dosen UIN, hatta walau kana profesoran, walaupun dia seorang profesor atau mudir jamiah, rektor, yo kudu tunduk, ngoten lho. Apalagi baru Al-Mukarram wal Muhtaram, misalnya contoh di sini ada Mas Haidar Alwi, Manfur mana Manfur, Mambaul Furqon. Ya, ini bagus nih. Abahnya dia kalah sanad sih maksudnya. Abahnya dulu santrinya Abu ya, maka Mas Manfur ngapa tuh? Ini harusnya masuk royalti ya di sini ya. Mas Haidar ini juga harus tawadhu sama Abuya, sama keluarganya. Ini contoh yang konkret. Jangan sampai sombong dibawa-bawa. Terus yang paling terakhir yang diajarkan, wa yambaghi ayyang qada li muallimihi wa yushawiruhu fi umurihi wa yaqbal qaulah. Santri kalau sudah hatinya ta'alluq dengan gurunya, cinta dengan gurunya, maka semua urusan-urusan yang berkaitan dengan masa depannya atau urusan-urusan yang sedang dihadapinya ditanyakan kepada kiainya. Insya Allah dikasih solusi. Tapi ojo takon-takon tok, kalian betul. Iya, kalian betul. Ning ini Quran kan ngoten. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul
Ya qaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Nah itu ayatnya ngoten nggih Pak Ditila. Qaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Faqaddimu ngoten ya ayyuhalladzina amanu idza najaytum rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kalau kalian mau ngobrol sama Kanjeng Nabi sebelum masuk ke inti permasalahan, berikan dulu hadiah-hadiah atau sekedar barang bawaan ben atine kepenak. Ini dalile bisa roh ya. Dalile bisa roh kanggo tamu, mboten ngangge kiai. Kiai ya kudu ikhlas ya. Kiai harus ikhlas, enggak boleh pakai dalil ini untuk napa? Narif bisa roh, enggak boleh. Ini dalil yang harus dipegang sama tamu-tamu atau santri. Semakal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana suwijine fasal. Wala yata'allamu lan ora oleh sinau sapa muta'allim illa mimman kejaba saking wong saking guru. Kamulat kang sampurna apa ahliyatuhu keahliyate man. Wadharat lan dadi tampak diyanatuhu apa keagamaane man. Watahaqqaqat lan dadi nyata apa ma'rifatuhu pengetahuane man. Washtaharat lan dadi terkenal siyanatuhu apa jogone ngreksane man. Faqad qala lan teman-teman wis dawuh sinten Muhammad bin Sirin, Imam Muhammad bin Sirin, wa Malik bin Anasin lan Imam Malik bin Anas, wa ghairuhuma lan liyane Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas minas salafi saking ulama kang dhisik-dhisik. Rupane tauhidul ilmu utawi ikilah ilmu ikut dinun agama fanduru mongko ningalono sira kabeh amman saking sapa takhuduna kang ngalap sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Barakallah. Jadi pasal yang selanjutnya adalah pasal tentang kurang lebih adalah cara milih guru, milih kiai. Kata Al-Imam An-Nawawi wala yata'allam illa mimman kamulat ahliyatuhu. Berat ini. Jangan sampai Anda sebagai santri itu ngaji dengan sembarang orang. Fenomena hari ini. Fenomena hari ini, Masya Allah, ceramah di mana-mana, tarifnya luar biasa, followersnya jutaan, sekali datang pengunjungnya ratusan ribu, memenuhi lapangan, ngilmune nol. Ngilmune nol, banyak kan? Viral niku loh. Saya nggak nyindir orang-orang yang viral, tapi roto-roto sing viral niku delalah pinter ngomong, Pak. Sing genten mondok bertahun-tahun ngomong ora iso. Ngono tok, ora iso betul. Paham nggih? Kados nun saya wong mau boker tapi nggak bisa keluar. Panggung-panggung dunia medsos. Makanya kita ini di pondok Masya Allah, kita usahakan ada live-nya seperti ini untuk ngimbangi golongan sebelah yang nggak punya ilmu tapi tiba-tiba jadi kiai, tiba-tiba jadi ustadz atau ustadzah. Fenomena ustadzah ini juga bahaya. Wong-wong ngimoro goro-goro ngalime ustadzah ya apa? Ustadzah ngoten nggih. Nggih ta mboten? Lha ngono ya ditonton karo kiai-kiai piye. Ya Allah. Jadi hati-hati. Belum tentu yang di atas panggung itu lebih takwa daripada kiai kampung kita. Betul. Belum tentu yang di atas panggung yang masyhur followersnya luar biasa itu lebih alim daripada kiai madrasah diniyah kita. Belum tentu. Makanya di sini disebutkan wala yata'allam illa mimman kamulat ahliyatuh. Jangan sampai nyantri kepada orang yang enggak ahli. Kecuali sama yang ahli, oke, tidak masalah. Anda pengen ngaji Al-Quran, hati-hati. Fenomena ngaji Al-Quran juga banyak ini di Indonesia. Rumah-rumah tahfidz. Sanate kondi wallahu alam. Hati-hati. Ayo manduk dingin kue, misalnya dulu sampai wong sugih, orang kaya, lalu kemudian dia punya sebidang petak tanah gitu, lalu dibangun, dinamakan pondok. Gurune juga wong jaba wallahu alam. Akhirnya wong tak cetom lebu
ngapalno Quran, sanate ndak ada. Sanate ndak ada. Ini enggak ahli. Wong artis kok gawe pondok, misal selebgram kok gawe pondok, tinggal Pak. Ora ahline kok mbok pondoki. Nggih, paham nggih? Itu namanya mengorbankan agama. Misal Anda mau menghafalkan Al-Qur'an, cari pondok, cari kiainya yang betul-betul terkenal hafal Al-Qur'an, terkenal punya sanad. Alhamdulillah kita orang di Al-Fatah ini baru kayak Abu yang ngaji bertahun-tahun sama Baharwani ngaji di Mekah, beliau sanadnya banyak, dan termasuk yang sanad yang dipertahankan adalah sanad beliau Al-Qur'an dari Baharwani. Mondok di tempatnya mati pas, saya nggak promosi, contoh daripada nyontok wong liya kita, nyontokno sing wis kabundut cedhak-cedhak. Anaknya pripun? Alhamdulillah gadah. Nah, jadi tenang mawon, garansi asli insyaallah seumur hidup sampai mati, sampai kiamat bahkan. Nah, sampai kiamat. Anda misalnya Gus, saya nggak pernah lihat Anda ngaji, lu jatahe mulang bokon ngaji lagi apa? Nerangno adabe wong Quran. Ya Quran cetone apa? Kalau Anda mau tanya, Gus, mana keahlian Al-Qur'an Anda? Tafsir ya ini bertahun-tahun aku mulai kurang apa? Nah, itu namanya kamulat ahliyatu. Ketok nek encen wong iku ahli. Coba kasih ke Om Naim, ngajar tafsir ae. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum nak blebet mangke. Nah, karena belum ahli. Mosok ono Kang pondok lagi pinter sithik, Kang kula tak mondok gini jenengan mawon ketoke kok jos. Oh, iki salah. Salah kecuali dia nanti pulang dari pondok kemudian di rumah bikin ma'had, bikin apa namanya? Majelis Quran, dikasih pelangnya alumni Al-Fatah, sanad tersambung sampai Rasulullah. Enggak percaya, lihat sendiri, ijazah asli tidak palsu. Sampai nak cerdas sama ada kata. Fenomena ijazah. Wa dhaharat diyanatuhu. Dan begitu juga ngaji sama orang yang agamanya kuat. Jangan sembarangan. Wong selengean pinggir dalan sampean mondok di situ, iku jenenge nongkrong. Ora sida ngaji, sidane udut bareng ngomong rak cedhak mesti. Pun. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Nah, di sini berat ini. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan ma'rifahnya menjadi nyata. Allah man urifa min hadihi. Jadi orang ini terkenal amar ma'ruf, ini maknanya pertama. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu alias orang ini terkenal amar ma'ruf nahi mungkar. Ngejak iku mesti sing apik-apik, ora tau ngejak sing elek-elek, nek wonten wong salah nggih dikandani. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu makna yang pertama. Atau wa tahaqqaqat ma'rifatu alias orang-orang yang benar sudah mencapai maqam ma'rifat, kenal Allah Subhanahu wa taala. Iki sing angel. Berarti golek wali sampean, ora oleh ngaji kejaba sing wis cetha-cetha wali. Tapi al-wali menurut Al-Imam Asy-Syafi'i laulal fuqaha, laulal ulama, seandainya bukan orang-orang yang ahli fikih, bukan orang-orang yang ahli ilmu yang jadi wali Allah, lalu siapa lagi yang menjadi walinya Allah? Nah, ngoten nggih. Kira-kira seperti itu. Tapi kudu hati-hati betul. Harus dipilah-pilih, ditimbang-timbang dengan mizanus syariah. Jangan angger terkenal dengan FYP di TikTok lalu kamu ikuti ngajiku terus. Akhirnya gedabrus gak cetha ngajine. Pun. Terus washtaharat siyanatuh, dan orang ini harus orang yang menjaga kehormatan, baik itu kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, kehormatan beragamanya, akhlaknya itu akhlak yang karimah, tidak terkenal misalnya kiai misalnya ngapunten kiai ikut apa nggih pilkada lalu kemudian dia menjadi kepala daerah langsung korupsi, udah tinggalkan aja kiai seperti ini. Iya, manusia itu mahalul khoto'i wan nisyan, tapi nek wis doyan duit ngoten tinggal meneh kiai nak wal iyadzubillah. Kiai pantese ngundang orkes tah ngundang selawatan, aku takon. Ngundang selawatan, kiai pantese ngundang ngaji, kan ngoten nggih. Lah kok ngundang happy asmara. Wah.
dene caknan. Wah, ambiar kabeh sampe dengan dalih wis ngaji bendino sekali-kali karo orkesan. Ngapunten tanpa mengurangi rasa hormat. Mungkin ada beberapa masyayikh yang ada di luar daerah sana undang-undang artis-artis. Ngapunten, maksiat niku iso golek dhewe kok. Nek ngaji kan ra iso golek. Saya dalihnya seperti itu. Maksiat niku bocah-bocah wis pinter-pinter dhewe. Ora usah diacarakno iso gawe acara dhewe. Lho kita mboten angger tukokno sen JBL, setelno downloadno Deni Caknan selesai. Sedina sewengi mupet iku gak usah bayar. Tapi kalau ngaji itu harus diusahani. Lah mosok ngaji mbek napa maksiate bareng-bareng diusahani iki malaikate bingung ki sampean ku kiai arep tak lebokno swarga kaya ngundang biduan nyawer sih sandeng ngarepan. Hati-hati to, aja ngono to. Lalu makanya ini saya berani ngelantang ngomong seperti ini bukan karena apa-apa. Memang saya juga bingung kemarin ono kiai-kiai sing ngolehno son horeg barang malah goblok terus sing ngaramno aku yo bingung. Akhirnya oh ya ini dawuhnya apa? Dawuhnya Al-Imam Ibnu Sirin sama Imam Malik, hadzal ilm dinun. Ilmu ini didasari oleh agama. Ilmu yang kita ambil dari Rasulullah SAW itu akhirnya menjadi cara kita beragama. Nek ente pengen untuk ridhoni Gusti Allah ya harus dengan ilmu. Makanya fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari siapa kalian ngaji. Min ahli shalah au min ahli taleh. Apakah kamu tuh ngaji sama orang yang betul-betul zahir batinnya membuat kebaikan, atau justru dia terlihat alim tapi dia enggak baik? Karena ada ulama dunia, ulama akhirat. Kalau ulama akhirat jelas jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ulama dunia, ulama dia pinter ngajine, pinter fikih kata majmu' muhadzab apal dibrakoti bakal misalnya musyawarah menang. Tapi kelakuannya tidak mencerminkan apa? Mencerminkan ma'rifatullah. Lah niki perlu di hati-hati kita. Hati. Pun lanjut. Wa alaihi lan iku tetep ing atase muta'alim ayyan zura utawi yen to ningali muallimahu ing ilal muallimihi marang Ono ilah ini sampean. Ada yang langsung muallimahu la'alla shawab langsung wa ayyan zura muallimahu bisa. Ya nadhara ilah juga enggak masalah. Dalam gramatikal juga enggak masalah. marang gurune muta'allim bi'ainil ihtirami kelawan peningal mulyaake bi'ainil ihtirami kelawan peningal mulyaake wa yata'aqada wa ya'taqida lan yen to ngeyakini kama sapa muta'allim kamala ahliyatihi ing sempurnane keahliane muallim wa rajihanihi lan onjone muallim ala tabaqatihi ing atase tingkate muallim fa innahu mongko sak temene kelakuan aqrabu iku luwih parek ilan tifaihi marang olehe ngalap manfaat sapa muta'allim bihi kelawan muallim Au fa innahu sak temene nadhrul ihtiram bisa, ainul ihtiram juga bisa. Terus lanjut. wa kana lan ana ba'dul mutaqaddimina sapa sebagian wong kang dhisik idza dzahaba ing dalam nalikane lunga ila muallimihi marang gurune mutaqaddimin tasaddaqa mongko sedekah sapa mutaqaddimin bisyai'in kelawan suwiji-wiji wa qala lan ngendikan Allahumma Gusti wa qala lan donga sapa mutaqaddimin ba'du mutaqaddimin Nek mutaqaddimin jamak. Harusnya nek jamak berarti qalu. Nek ba'du kan buatan. Terus
Allahumma duh Gusti ustur mugi nutup panjenengan aiba muallimi ing aibe guru kula anni saking kula wala tadhhab lan wala tudhib lan ampun ngilangi sinten panjenengan barokata ilmihi ing berkahe ngilmune muallim minni saking kula. Wa qala Rabi'u wa qala lan ngendikan Rabi'u sinten Imam Rabi' sahibus Syafi'i kang dadi murite Imam Syafi'i rahimahumallah rupane dawuh majtaratu ora wani sapa ingsun an asyaraba ing yen to ngombe sapa ingsun almaa ing banyu wasyafi'iyyu hali utawi Imam Syafi'i yanzuru iku ningali sinten Imam Syafi'i iku yanzuru iku mirsani sinten Imam Syafi'i ilayya marang ingsun haibatan krana wedi lahu marang Imam Syafi'i. Ada perbedaan di sini, ada haibah, ada khauf. Kalau khauf itu rasa khosyah ya. Khosyah itu rasa takut yang mungkin diiringi takut akan keburukan. Tapi kalau haibah itu takut karena terlalu wibawa. Misal ada saya ketika marah sama Anda itu bisa khosyah atau khauf, artinya marah duka gede takzirannya abot 5 juta nek orang ngono ditokno pondok dikasusno polisi misal, itu namanya khosyah. Tapi kalau haibah Anda melihat seseorang kiai Masya Allah ewoh dan yang sering saya sampaikan ke teman-teman di antara kiai-kiai kudus yang saat ini yang masih hidup, dan kalau saya lihat secara langsung itu pandangan yang wibawa itu memang Buya Ulin Nuh Arwani, Masya Allah. Kok kadoan itu serasanya semriwing medeni wong. Bukan karena takut beliau napok awake dhewe mboten utawa juwata sih mboten, tapi memang sekali lihat itu greng. Berarti menunjukkan takwa beliau luar biasa. Khosyahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun. Lanjut pembahasan. Al-Imam An-Nawawi juga menegaskan, selain kita harus ngaji sama orang yang tepat, orang yang punya sanad, selanjutnya apa? Kita sebagai santri harus melihat kepada guru kita dengan pandangan menghormat. Jangan ada istilah mengunderestimate. Paham mengunderestimate bukan? Merendahkan. Misal sampean ngaji, kemudian ngajine sama Gus Aska. Ngaji dek winganane napa Nurul Yakin. Sono iku ngono misale. Sono iku lho. Nek aku dhewe yo ngono, contoh mawon, tapi Anda sebagai audiens, santri, murid itu harus wah Masya Allah, nggih kula percatus mawon. Nek digawa iki mungkin digawa ning neraka, mesti digawa ning ngene swarga. Senajan maknane ini mungkin salah-salah, enggak masalah. Tapi punya point of view. Nah, cara memandang ke Mas Aska sebagai guru, sebagai ustadz itu penting sekali. Untuk apa di sini disebutkan fa innahu aqrabu ilan tifaihi bihi, maka kita mengambil faedah dari teman kita ini bisa lebih banyak. Tapi kalau pandangan kita kepada Mas Aska ini mengunderestimate, memandang dia rendah, maka sebenar apapun yang dia keluarkan, sehebat apapun yang dia sampaikan, seindah apapun quotes yang dia buat, maka tidak kita terima. Malah sih ngomong jahiku kok ngono lho masalahnya. Akhirnya kita yang merugi linggih suwe-suwe ora andok ngilmu. Terus begitu juga wa ya'taqid kamala ahliyatihi wa rujhanihi ala tabaqatihi. Kita harus yakin juga orang yang kita jadikan guru ini adalah orang yang sempurna fan dalam keilmuan yang dikuasai oleh beliau. Begitu juga kita harus yakin beliau ini adalah orang yang hebat di antara orang-orang sekian banyak orang yang ada. Podo-podo kiai, saya yakin kiai saya lebih jos. Anda mondok di Al-Fatah. Ngapunten saya enggak napa bukan pengen dihormati. Anda mondok di sini. Kalau Anda punya pandangan, wah kiai ini pondok
lebih kok lho, Masya Allah. Luwih keren daripada kiaiku. Ngono iku jenenge kurang ajar. Ngono iku jenenge kurang ajar. Lha apa mondok kene kono ae ra kan ngoten nggih. Nah, jangan sampai ada seperti itu contoh dan memang seperti itu harusnya, jangan sampai ada rasa mengunderestimate atau meremehkan atau bahkan mengatakan wah yaiku karo abahku cek ngalim abahku lah yo aja ngono barang, gak boleh. Ndak boleh. Nyatane abahmu rak belajari kowe, belajarno kowe ning rene misale. Pun. Lalu kemudian sebagian orang-orang salaf itu sebelum ngaji mereka punya kebiasaan bawa-bawa. Nah, ini kalau berarti ngajine mboten ngaji sing mondok, ngaji sing ngelaju. Dan kata beliau tasaddaqa bi syai'in. Beliau membawa napa istilah oleh sadurunge ngaos dipun aturaken sewu niki wonten napa niki nggih namung emas 2 gram misalnya, emas batangan 2 gram contoh nggih niki namung emas batangan 12 gram regine pun namung 18 yuta misale kuwi repot-repot boten iki pancen maceme ngoten Mbah Yai jenengan nyelametke kula donya akhirat nggih 17 juta ki murah ngono ta ora saiki sahriah mudak sithik gembor kowe wonten hadir mara mesti semeneng ati wae contoh nggih membawa sedikit oleh-oleh ke beliau sebelum beliau ngajar ya contoh kecilnya seperti ini contoh kecil ini hasil duit takziran toh tah napa tah sedekah kanca-kanca bos si fulan A B C sama nanti akan kembali manfaatnya kepada Anda. Saya masih ingat betul ketika saya di MAK Madrasah Aliyah Keagamaan, kalau sekarang menjadi MAPK atau kelas khos Al-Ali Al-Khos. Itu dulu saya punya teman Wong Mayong, dia itu Masya Allah semua pelajaran, kalau pelajaran umum ditinggal. Anda tahu sendiri TBS dulu itu apalagi sing sakniki mawon rada kacar-kacir karena ada kelas moving dan lain-lain. Di zaman kami Masya Allah guru-guru kami itu semua itu kiai undangan semua. Jadi acara jam 8 akad nikah di tempat fulan iku rata-rata kiai-kiai niku. The gang niku semuanya tuh circle kiai-kiai, Khairuzat, Yai Arifin, Yai Fauzi, Ahmadi, Mbah Yai Bab, lalu kemudian Yai Hasan Fauzi, lalu kemudian lagi Yai Mustafa Imran, pokoknya penggede-penggedene TBS niku Yai Ahmad Arwan, Yai kabeh niku mesti kosong. Tak titeni. Biar niki jenengan nonton undangan. No, teng pundi Kudus Kota tah Kudus Budi, Kudus Kota fix nek Kudus Kota mesti kiai-kiai TBS ketut kabeh. Ora bakal ngajar. Sing paling seneng Gus, Masya Allah. Tahu dino Ahad sing sering. Nah, acara akad nikah dino Ahad. Ngoten niku pual jam 8 ada, nanti jam 10 nyambung lagi setelah zuhur. Ya akhirnya kita dapatnya apa? Tidur. Kita dapatnya tidur, tapi tidak masalah, barokah. Mbah Ma'ruf Irsyad. Wah, kami pernah diajar Mbah Ma'ruf Irsyad. Imunfaat kalau sampean ya tafsir. Allah yarham. Imunfaat. Masya Allah, luar biasa. Lah teman saya ini, kembali ke cerita teman saya. Ini bocah ini kalau pelajarannya cuman nung sewu Al-Mukarram Romo Kiai Abdul Aziz MTK. Lalu kemudian Allah yahfaduhu Mbah Yai Sujadi PPKN. Lalu kemudian pelajaran Quran hadis Pak Rifai, Allah yarham ya. Iku ditinggal. Wah, pelajaran rak gawe selamat akhirat jare. Tapi nek muni Mbah Ma'ruf Irsyad, Mbah Yai Fulan, Mbah Yai Zat. Saya diajar hadis oleh Mbah Yai Zat. Diajar tafsir oleh Mbah Yai Ma'ruf Irsyad. Wah, niku sogoane niku dekne. Ada minum waktu itu yang lagi viral niku es campur napa jenenge rumput laut. Wah, sing paling larang pokoke. Kiai ini telu. Kok sampean anu ora tau nggo kitabe tek senengane nyogati. Ha ngene iku Gus. Nek kula nyaji kitabe ra iso aku nyogati bentuk barokah. Lu nakal ngono semuni ngono. Masya Allah. Sakniki dadi ketua Banser. Ketua Ansor dan menjadi punya majelis sendiri di rumahnya. Duwe majelis wong koyo ngono iku aku yo. Heran kok cah iki kok iso duwe majelis iku.
Kok iso ngono lho barokah ditakoni ya kok iso sampean nganu duwe majlis gedene kayak ngene iki bahkan kanca-kancamu habaib orang-orang besar. Jawabnya barokah nyogati Mbah Yai. Barokah nyogati Mbah Yai. Masya Allah. Dan salah satu amalan yang juga diamalkan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini juga doa ini, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhhib barakata ilmihi minni. Ini termasuk doanya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Artinya gini, ya Allah tolong semua aib-aib kejelekan guruku engkau tutupi dari saya. Jangan sampai engkau perlihatkan kepada saya. Jangan sampai saya tahu keburukan-keburukan beliau. Dan juga yang kedua, wala tudhib barakata ilmihi minni. Dan saya mohon jangan hilangkan keberkahan ilmunya beliau dari saya. Tetap kucuran ilmunya nyambung ke saya. Oh gitu. Terus menjadi penutup insyaallah kata Al-Imam Ar-Rabi', salah satu santrinya Al-Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah adabnya luar biasa. Kata beliau, majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan ma. Aku tidak pernah berani sekali-kali untuk meminum air ketika Al-Imam Asy-Syafi'i melihat saya, karena saya malu, takut kepada beliau. Terus nek sampean di Al-Fatah niku diajari toto, kemudian misalnya lewat keluar masuk, kemudian pas papasan dengan saya, papasan dengan Umi, papasan dengan mamanya Muhammad, kemudian nuwun sewu amit-amit, itu sudah bagian daripada adab, menanamkan akhlak. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Bahasa kromo. Nanti itu akan tumbuh berkahnya akan kembali kepada Anda. Jangan sampai lah Al-Fatah niku identitas akhlaknya sudah melekat kemudian hilang begitu saja. Dulu ketika sinten Pak Ustadz Najib ya, Ustadz Najib masih di sini Pak Najib niku waktu ngajar sebelum nikah, sahabatane nikah balah. Sahabatane nikah. Beliau itu istrinya yang malah tahu. Istri beliau itu bisa paham. Angger bocah kok lewat jalan-jalan sore kok kemudian beliau pakai motor, kok bocah sampai mandek sampai dingkluk, itu mesti Al-Fatah. Orang mungkin cahaya mbuk remaja. Masya Allah, tolong betul, akhlak ini harus kita pertahankan. Kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Kalau bukan kita siapa lagi? Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semuanya, khususnya santri-santri yang baru ya, rasa kerasan, al-itminan, as-sakinah, mawaddah, warahmah bersama teman-teman ya, mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah fid dini wad dunya wal akhirah, sukses menjadi orang-orang hebat di masa yang akan mendatang. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma la tada'lana wala fina wala ma'ana syaqiyyan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman anbiya wa hifdzal mursalin waj'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma ya Allah inna qad 'aqadna mithla hadhihi al-jalsah miraran ma'a Abuya Ahmad Abdul Fattah fi ayyami hayatihi wa akhadna minhu 'uluman nafi'atan ma'a irsyadatihi wa du'aihi wa nas'aluka ya Allah an tujziyahu 'anna khaira waj'al thawaba ma waffaqtana lahu min at-ta'ati fi hadhihi al-jalsah fi dhimni hasanatihi al-jariyah wa ajzil thawabah wa qaddis ruhah wa afidh 'alaina min barakatihi wa amidna bimadadihi wa ballilna bi ghaithi karamatihi wa ashkur jami'a sa'yihi wa ahilna wa ahla baitihi wa dhurriyyatihi wa tullabihi bi naili barakatihi wa syafa'atihi
واجزه بالقرب منك يا ربنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واجعل الفردوس منزله، وأبق حسناته في ذريته وأهل بيته وطلابه، واجعلها باقية إلى قيام الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الذي ترجى شفاعته لكل أهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سعى الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد.